Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani semuanya. Di sini saya akan membahas seputar bansos. Bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, segera subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bansos di channel ini. Di sini saya akan membahas pertanyaan dari subscriber saya yang dulunya dia itu pernah mendapatkan bansos. Terus dia itu berpindah ke tempat di sini di luar Jawa ya teman-teman. Dia itu berpindah yang asalnya itu Semarang, pindah di luar Jawa. Terus di sana itu dia tidak mendapatkan bansos sama sekali. Nah, permasalahannya itu apa? Ya, mari kita bahas pertanyaan ini, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe. Permasalahannya mungkin seperti teman-teman ya. Saya dulu pernah dapat bansos PKH atau BPNT waktu masih tinggal di alamat A. Tapi semenjak pindah rumah dan punya kakak baru di alamat B, mengapa bansos saya berhenti? Nah, itu kasusnya sama seperti ini ya teman-teman. Jadi di tempat A, tempat asalnya yang pertama itu dia mendapatkan bansos, terus pindah ke tempat yang lain, itu dia tidak mendapatkan bansos. Nah, perlu diingat bahwasanya bansos itu tidak mutlak dapat terus, itu tidak ya teman-teman. Perlu dipahami bahwa bantuan sosial dari pemerintah bersifat atensi, artinya tidak ada kewenangan mutlak bagi seseorang ataupun keluarga untuk mempertahankan kepesertaan bansosnya secara terus-menerus. Nah, jadi bansos ini tidak bersifat mutlak. Jadi tidak selamanya itu mendapatkan bansos. Nah, karena bansos atau pemerintah itu melakukan evaluasi ya teman-teman. Jadi tujuan bansos pertama kali kan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Jadi semisal kok seorang KPM, masyarakat yang awalnya itu mendapatkan bansos, terus di lain waktu perekonomiannya itu sudah membaik, otomatis bansos itu akan dicabut. Terutama apabila kondisi sosial ekonominya sudah tidak layak lagi menjadi penerima dan ada warga lain di sekitarnya yang lebih membutuhkan. Nah, itu akan dipindahkan pesertaan bansosnya. Jadi semisal ada KPM yang pindah tempat, yang awalnya di tempat A, dia itu dapat bansos, dan setelah pindah ke tempat B, dia tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos. Nah, mungkin dalam suatu wilayah tersebut Anda tergolong orang yang mampu dibandingkan KPM yang lain. Jadi semisal di tempat pertama, tempat tinggal pertama sebelum pindah, itu Anda itu tergolong orang yang pantas untuk mendapatkan bansos. Terus Anda pindah ke tempat tinggal yang lain di lain kabupaten, ini di luar kota atau di luar Jawa, itu Anda tergolong keluarga yang mampu, yang tidak layak untuk mendapatkan bansos. Nah, otomatis bansos Anda yang pertama di tempat A itu dapat, untuk ke tempat B, bansos Anda itu akan dicabut karena Anda tergolong orang yang mampu. Pada dasarnya, pengusulan bansos bersifat kewilayahan. Kepala daerah dalam hal ini dibantu oleh lurah yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan warga yang layak dan membutuhkan untuk menjadi penerima bantuan sosial. Sehingga bagi warga baru di suatu wilayah, apabila memang merasa sebagai warga kurang mampu dan membutuhkan akses bantuan sosial, dapat melapor dan mengusulkan diri melalui ketua RT atau RW atau dukuh setempat sesuai alamat KTP. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika intinya bansos itu tidak bersifat mutlak, tidak selamanya itu dapat. Jadi kemungkinan Anda itu di tempat pertama itu mendapatkan bansos, terus pindah ke tempat B, itu menjadi tidak mendapatkan bansos atau akses bansosnya itu dicabut. Mungkin di tempat A Anda itu tergolong orang yang pantas untuk mendapatkan bansos, terus pindah ke tempat B itu menjadi orang yang
tidak layak mendapatkan bansos karena mungkin ada warga sekitar yang lebih membutuhkan daripada Anda, seperti itu ya teman-teman. Jadi kok kenapa di tempat A saya dulunya dapat terus pindah ke tempat B kok menjadi tidak dapat? Nah, mungkin jawabannya seperti itu teman-teman. Ya perlu diingat. Semisal ya teman-teman, semisal kok Anda emang benar-benar merasa warga atau orang yang layak mendapatkan bansos, nah Anda bisa mengusulkan diri menjadi penerima bansos itu melalui pertama RT, RW, terus kelurahan atau desa. Itu nanti akan diusulkan kecamatan sampai ke kabupaten. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.